2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Jejak Kekerabatan, tempat kita ngobrolin budaya, tradisi, dan hal-hal menarik seputar masyarakat. Aku Aulia, dan kali ini kita bakal bahas topik yang seru banget, yaitu sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Bersama aku sudah hadir 3 teman yang keren banget, yaitu Gila, Ai, dan Dirga. Aku udah gak sabar, soalnya patrilineal dan matrilineal ini kedengarnya rumit banget ya. Oke, kita mulai dulu dari dasar. Bisa jelasin nggak apa sih sistem kekerabatan itu? Sistem kekerabatan adalah cara masyarakat mengatur hubungan keluarga dan garis keturunan. Ini penting karena menyangkut warisan, nama keluarga, hingga peran sosial dalam komunitas. Jadi kekerabatan itu bukan cuma siapa sepupu siapa ya, tapi sampai cara masyarakat hidup. Betul, dan ada 2 sistem utama yang sering dibahas, patrilineal dan matrilineal. Kita mulai dari patrilineal dulu ya. Sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan di mana garis keturunan dibilang dari pihak ayah, warisan, nama keluarga, bahkan rumah bisa diteruskan lewat jalur ayah. Contohnya, di Indonesia bisa kita lihat pada masyarakat Batak, Toba, mereka sangat menjunjung tinggi marga dari garis ayah. Wah, ya, jadi kalau anak cewek dia nggak mewarisi marga itu. Iya, biasanya begitu. Bahkan ada aturan adat yang menetapkan peran anak laki-laki lebih besar dalam meneruskan garis keturunan. Kira-kira apa dampaknya buat masyarakat Aul? Bisa sangat besar. Posisi sosial, hak waris, bahkan siapa yang dianggap masuk atau keluar dari keluarga bisa berbeda. Sekarang ke sisi satunya Dirga, sistem matrilineal itu seperti apa? Di sistem matrilineal, garis keturunan dihitung dari ibu. Jadi warisan, namun keluarga dan peran sosial diteruskan lewat jalur perempuan. Wow, kayak kebalikannya ya. Betul, contohnya yang paling dikenal di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Mereka mewariskan rumah, gadang, dan tanah adat kepada perempuan. Menarik ya, tapi kalau ibuku jadi pusat garis keturunan, bagaimana peran ayah? Uniknya laki-laki tetap punya peran penting, tapi dalam masyarakat Minang misalnya, paman dari pihak ibu justru punya otoritas besar terhadap anak-anak. Berarti ayah agak di pinggir dong. Bisa dibilang begitu dalam struktur adatnya. Tapi dalam praktik modern tentu banyak penyesuaian. Kalau dibandingin, sistem mana yang lebih baik? Gak ada yang lebih baik, keduanya punya logika sosial masing-masing. Patrilineal dan matrilineal lahir dari kebutuhan dan nilai budaya yang berbeda. Setuju, di zaman sekarang banyak masyarakat mulai menggabungkan atau menyesuaikan sistem kekerabatan mereka, misalnya warisan bisa dibagi rata atau sistem marga jadi lebih fleksibel. Aku jadi mikir, apakah nanti bakal ada sistem kekerabatan yang netral gender? Sudah mulai muncul. Sistem bilenial atau kognitif adalah contohnya. Di situ, anak bisa mengambil identitas dari ayah maupun ibu ataupun keduanya. Wah, pembahasan hari ini luar biasa ya. Dari patrilineal ke matrilineal kita sudah tahu betapa beragamnya cara manusia memandang keluarga. Dan ternyata nggak cuma soal siapa anak siapa, tapi juga soal identitas, peran, dan keberlanjutan budaya.
Betul, budaya seakan itu cermin dari bagaimana masyarakat melihat dunia mereka. Dan kita sebagai generasi sekarang bisa belajar dari memilih yang paling sesuai untuk kehidupan kita hari ini. Terima kasih Kila, Dirga, dan Ai. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah dengerin episode kali ini. Jangan lupa follow dan share podcast ini kalau kamu suka bahasan tentang budaya dan masyarakat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Selamat